Indonesia sedang menulis bab baru dalam sejarah pertahanannya. Bukan hanya membeli, tapi mulai membuat. Dari laut dalam hingga langit pertunjukan udara internasional, ada tanda jelas bahwa industri pertahanan kita sedang berubah. Pertanyaannya, apa makna semua ini bagi kedaulatan kita? Dan apakah langkah ini membuat Indonesia menjadi kekuatan yang disegani di Asia Tenggara? Mari kita uraikan satu persatu. Bukti di laut, KSOT dan uji tembak torpedo. Sebuah momen bersejarah tercipta. Kapal selam otonom atau KSOT, hasil karya anak bangsa, berhasil melakukan uji tembak torpedo pertamanya. Apa yang dulu hanya ada di papan konsep, kini bergerak nyata di bawah air Nusantara. Ini bukan sekadar demonstrasi teknologi, tapi bukti bahwa kita mulai menguasai subsistem paling krusial, pengendalian torpedo, sistem peluncuran, dan navigasi bawah permukaan. Artinya, kemampuan bawah laut Indonesia kini sudah masuk ke fase integrasi sistem yang nyata. Produk lokal sudah mulai bisa digunakan dalam operasi militer sebenarnya. Lompatan besar bagi kemandirian teknologi bawah laut Indonesia. Langit ADEX, KF-21 Boramae dan peran Indonesia. Sementara itu di langit Seoul, Korea Selatan, jet tempur KF-21 Boramae menembus udara dalam demonstrasi di ADEX, ajang pameran pertahanan terbesar Asia. Tapi di balik manuver indah itu, ada bendera merah putih. Karena Indonesia bukan hanya pembeli, kita adalah mitra pengembang. Melalui program kerja sama co-development dengan Korea Selatan, Indonesia ikut duduk di meja desain jet tempur generasi baru ini. Namun, harus diakui, posisi kita masih di tahap pembelajaran. Komponen kritis seperti radar AESA, mesin, dan sistem avionik utama masih dikembangkan oleh pihak Korea. Tapi inilah cara tercepat untuk membuka pintu. Transfer teknologi nyata, yang suatu hari nanti bisa kita kembangkan sendiri. Boramae bukan sekadar jet tempur, ia simbol bahwa Indonesia kini sudah mulai ikut dalam kompetisi teknologi tingkat tinggi dunia. Kapal cepat KRI Belati, produk nyata di garis depan. Di permukaan laut, hasil nyata juga muncul. KRI Belati 622, kapal cepat rudal sepanjang 60 meter, kini resmi memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Kapal ini dibangun sepenuhnya di galangan dalam negeri, menggunakan desain lokal yang dipadukan dengan sistem sensor dan senjata hasil kerja sama dengan Turki. Formula ini konsisten, struktur dan hull dibuat di Indonesia, sementara subsistem penting seperti CMS, radar, dan peluncur rudal diintegrasikan dari mitra luar negeri. Hasilnya, kapal cepat yang bisa diproduksi dengan efisien, siap tempur, dan memberikan pengalaman manufaktur massal yang sangat berharga bagi industri maritim nasional. Kita tidak lagi hanya merakit, kita sudah membangun. Fregat Merah Putih, ambisi besar, realitas bertahap. Naik ke kelas berikutnya. Proyek Fregat Merah Putih jadi simbol ambisi besar Indonesia. Fregat modern ini dibangun langsung di PT PAL dengan desain yang dikembangkan dari kerjasama luar negeri, namun diadaptasi untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut. Pekerjaannya tidak mudah, dari sistem permesinan, radar tempur, hingga manajemen tempur terintegrasi, semuanya membutuhkan waktu, koordinasi, dan dukungan logistik yang luar biasa kompleks. Namun, setiap tahap yang berhasil diselesaikan adalah loncatan besar dalam learning curve industri nasional. Kita mungkin belum mandiri sepenuhnya, tapi jalur menuju kemandirian kini jelas dan sedang ditempuh langkah demi langkah. Gambaran strategis, model industri pertahanan Indonesia. Jika kita rangkum, pola industrinya kini mulai terlihat jelas. Model Indonesia adalah make and integrate. Kita membangun struktur besar, kapal, kendaraan tempur, hingga komponen pesawat di dalam negeri. Kita kembangkan riset untuk sistem navigasi, komunikasi, dan kontrol lokal. Lalu, untuk komponen high-tech seperti radar, mesin jet, atau sistem rudal, kita bermitra dengan pihak asing sambil melakukan transfer teknologi bertahap. Pendekatan ini membuat kapasitas produksi kita meningkat cepat dan dalam jangka panjang, menurunkan ketergantungan terhadap negara lain. Indonesia memang belum bisa membuat segalanya sendiri, tapi kita kini punya fondasi kuat untuk membuat sebagian besar komponen kritis dalam negeri. Dan itu, dalam dunia pertahanan modern, adalah aset strategis. Banding regional,
Apakah Indonesia paling mandiri? Lalu, bagaimana posisi Indonesia di kawasan? Secara ekonomi dan skala industri, kita mulai menanjak cepat. Nilai pasar pertahanan Indonesia kini terbesar di Asia Tenggara dan terus tumbuh setiap tahun. Namun, jika bicara soal kemandirian penuh, negara seperti Singapura dengan ST Engineering atau Korea Selatan dengan Hanwha dan Hyundai Rotem masih memimpin di bidang high-end system, MRO, dan ekspor peralatan militer canggih. Jadi jawabannya realistis. Indonesia sedang menuju kemandirian substansial, bukan yang paling maju secara teknologi, tapi yang paling berpotensi dari sisi skala produksi dan pengalaman manufaktur. Dan dalam 10 tahun ke depan, arah ini bisa menjadikan Indonesia pusat produksi militer terbesar di Asia Tenggara. Implikasi strategis. Apa artinya semua ini bagi pertahanan kita? Artinya, TNI semakin sedikit bergantung pada luar negeri untuk sistem dasar. Indonesia mampu memproduksi dan memperbaiki alutsista pentingnya sendiri. Dan di saat krisis, lini produksi dalam negeri bisa menjadi penentu daya tahan negara. Tantangannya kini bukan lagi soal niat, melainkan naik kelas di teknologi tinggi, membangun ekosistem pemasok, dan memastikan transfer teknologi berjalan adil. Dari KSOT yang menembak torpedo, hingga KF-20, satu Boramae yang terbang gagah di langit ADEX, semuanya punya satu makna yang sama. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pembeli senjata. Kita sedang menjadi pembuat kekuatan itu sendiri.